Halo semuanya, pernahkah kalian memperhatikan bagaimana seseorang menyampaikan pesan tanpa harus berbicara? Nah, itulah yang kita sebut dengan komunikasi nonverbal. Di video ini, saya, Salvana Kazianfrida dari kelompok 2, akan membahas dua aspek penting dari komunikasi nonverbal, yaitu kontak mata dan paralanguage. Pernah ngalamin gak sih saat nonton drakor? Kalian langsung bisa nebak perasaan tokohnya cuma dari tatapan matanya? Itu karena kontak mata punya peran yang sangat besar dalam menyampaikan emosi. Kontak mata sekilas terlihat sederhana, namun memiliki kekuatan yang luar biasa dalam menyampaikan pesan. Kontak mata itu kayak jendela ke jiwa seseorang loh. Dari cara seseorang menatap kita bisa tahu banyak hal. Misalnya, kalau seseorang lagi berbohong, biasanya dia akan menghindari kontak mata. Tapi, kalau dia lagi tertarik sama pembicaraan kita, dia bakal sering-sering nih melihat ke mata kita. Tips saat melakukan kontak mata. Yang pertama, temukan titik tengah. Jangan hanya menatap mata, tapi juga perhatikan area di antara kedua mata. Ini akan membuat kontak mata terasa lebih alami dan tidak terlalu intens. Yang kedua, jangan terlalu lama atau terlalu singkat. Kontak mata yang terlalu lama bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. Sebaliknya, kontak mata yang terlalu singkat bisa memberikan kesan tidak tertarik. Usahakan untuk menjaga kontak mata selama beberapa detik sebelum beralih ke bagian wajah lainnya. Jangan menghindari kontak mata. Kalau kita lagi bohong atau nggak yakin, biasanya kita akan menghindari kontak mata. Tapi dengan sering berlatih, kita bisa jadi lebih percaya diri dan menjaga kontak mata dengan baik. Perhatikan bahasa tubuh. Selain kontak mata, bahasa tubuh juga sangat penting. Pastikan postur tubuh tegak, bahu rileks, dan ekspresi wajah terbuka dan ramah. Contoh kondisi pada saat melakukan kontak mata. Pada saat wawancara kerja, penting untuk jalin kontak mata dengan pewawancara. Ini tanda kalau kita serius dan percaya diri. Saat presentasi, kontak mata dengan audiens itu penting banget. Dengan begitu, kita bisa bikin mereka merasa lebih terhubung dan tertarik sama materi yang kita sampaikan. Setelah membahas mengenai kontak mata, mari kita beralih ke aspek nonverbal lainnya yang tidak kalah penting, yaitu paralanguage. Paralanguage itu kayak bumbu penyedap dalam sebuah percakapan. Bayangin, kalau kita berbicara dengan nada datar terus, pasti pembicaraan jadi kurang menarik. Tapi, kalau kita bisa atur nada suara, volume, dan kecepatan bicara, percakapan bisa jadi lebih hidup dan berkesan. Paralanguage sangat penting dalam komunikasi karena dapat yang pertama, mengubah makna kata-kata. Kalimat yang sama bisa memiliki arti yang berbeda jika diucapkan dengan nada suara yang berbeda. Yang kedua itu menyampaikan emosi. Kita bisa mengungkapkan emosi kita tanpa harus menggunakan kata-kata. Yang ketiga, memperkuat pesan. Paralanguage yang tepat dapat membuat pesan kita lebih mudah dipahami dan diingat. Contoh, bagaimana paralanguage dapat mempengaruhi persepsi orang lain terhadap pesan kita. Contoh pertama, saat kita meminta tolong. Kalau kita mau meminta tolong sama seseorang, coba pakai nada suara yang lebih lembut dan sopan. Ini akan membuat orang lain lebih bersedia membantu kita. Contoh selanjutnya yaitu saat mengungkapkan kekecewaan. Saat kita kecewa sama seseorang, nada suara kita biasanya akan lebih rendah dan pelan. Tapi saat kita marah, nada suara kita bisa jadi lebih tinggi dan keras. Berikut ini merupakan contoh kombinasi antara kontak mata dan paralanguage. 어떻게 된 거야? 왜 여기 있냐고? 왜 화를 내? Itu dia contoh penggunaan kontak mata dengan paralanguage. Dengan kita menguasai kontak mata dan paralanguage, kita dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Ingat, seperti kata pepatah, sebuah gambar bernilai 1000 kata. Namun, dengan menambahkan elemen nonverbal seperti kontak mata dan paralanguage, kita bisa menyampaikan pesan yang jauh lebih kuat dan berkesan. Saya Salvana Kazianfrida dari 5F. Sekian, terima kasih.